Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasan Albana di Albanas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan bagian kelima untuk mencapai nilai 400 lebih untuk seleksi CPNS tahun 2021. Buat teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstituante Republik Indonesia mengandung berbagai pokok-pokok pikiran dalam perumusannya sebagai berikut kecuali A. Persatuan, B. Internasionalisme, C. Ketuhanan Yang Maha Esa, D. Kedaulatan Rakyat, E. Kemusyawarahan. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Ini soal tentang Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang tepat adalah B. Internasionalisme. Kita lihat pembahasannya. Pokok pikiran dari Undang-Undang Dasar 1945 berasal dari Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, persatuan, kemanusiaan, kedaulatan rakyat, dan kemusyawarahan. Nah, ini persatuan itu kan sila ke-3, kemudian ketuhanan yang Maha Esa sila pertama, kemudian kedaulatan sila keempat, kemusyawarahan sila keempat. Oke, jadi yang tidak terkandung dalam pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 itu kecuali ini, internasionalisme, jawabannya B. Oke, kita ke soal selanjutnya. Pada tahun 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII, atau yang lebih dikenal dengan Darul Islam atau DI. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia menjadi negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Gerakan ini berkembang ke berbagai daerah, misalnya Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Aceh. Gerakan ini dapat dipadamkan ketika tokohnya Kartosuwiryo tertangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1962. Gerakan politik seperti gerakan DITII tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Ini tentang pengamalan Pancasila. Jawaban yang tepat adalah C, sila ketiga, tidak sesuai dengan sila ketiga. Kita lihat pembahasannya. Negara Islam Indonesia atau NII adalah sebuah gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islam. Hal ini tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga. Karena gerakan separatis semacam ini dapat memecah persatuan bangsa. Oke, ini tidak sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Kita ke soal selanjutnya. Berikut ini adalah perilaku warga negara. 1. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. 2. Menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. 3. Bermusyawarah untuk menentukan ketua RT. 4. Suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. 5. Tidak melakukan perbuatan korupsi. Perilaku warga negara yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah A1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 4 dan 5, E semua benar. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah D 4 dan 5. Kita lihat pembahasannya. Sila kedua dan sila kelima Pancasila hampir mirip. Namun bedanya ada di titik tekannya. Jika sila kedua titik tekannya pada frase kemanusiaan, sedangkan sila kelima titik tekannya pada frase keadilan. Lebih lanjut, sila kelima biasanya membicarakan mengenai keadilan dalam bentuk ekonomi. Nah, ini sila kelima nih biasanya keadilannya itu dalam bentuk ekonomi. Nah, ini suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah itu kan kaitannya dengan ekonomi. Kemudian tidak melakukan perbuatan korupsi itu kan kaitannya dengan ekonomi. Oke, kita ke soal selanjutnya.
Indonesia merupakan negara yang heterogen dan kemajemukan komponen pembentukannya. Kemajemukan bangsa Indonesia tetap dapat bersatu karena adanya semboyan pemersatu bangsa yakni Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Namun, pada dasarnya semboyan tersebut memiliki makna yang tersirat yaitu A. Di Indonesia banyak perbedaan tetapi masih tetap satu negara. B. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyatu. C. Bersatunya Indonesia berawal dari adanya perbedaan. D. Banyak perbedaan tetapi tetap satu, satu nusa, satu bangsa, dan satu negara Indonesia. Memilih Indonesia banyak konflik, tetapi ketika menghadapi penjajah, maka secara tidak sengaja mereka akan bersatu. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Ini tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban yang tepat adalah D. Banyak perbedaan tetapi tetap satu, satu nusa, satu bangsa, dan satu negara Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu erat kaitannya dengan Sumpah Pemuda yang mendeklarasikan untuk berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu. Oke, gitu ya. Tadi soal pertama tentang Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tentang pengamalan Pancasila, ini tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ini soal tentang bahasa Indonesia. Budapest Business School, University of Applied Science, Hungaria, membuka kelas bahasa Indonesia sebagai salah satu kursus bahasa yang dipilih mahasiswanya untuk menyelesaikan studi. Siaran pers Kedutaan Besar RI di Budapest menyebutkan, Duta Besar RI untuk Hongaria, Wenning Probo, resmi membuka kursus ini Selasa 14 Februari lalu. Wenning menyampaikan penghargaan kepada BBS yang telah membuka kursus bahasa Indonesia. BBS sendiri mewajibkan mahasiswanya menguasai 2 bahasa asing untuk sarjana dan 3 bahasa asing untuk S2 sebagai syarat kelulusan dan membantu menyediakan kursus bahasa bagi mahasiswa. Belajar bahasa asing sangat menguntungkan, terutama bahasa Indonesia yang dipakai sebagai bahasa utama 258 juta penduduk Indonesia, kata Wenning dalam antaranews.com. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf berita itu adalah A. Belajar bahasa asing tidak menguntungkan. B. Masyarakat Hongaria tertarik belajar bahasa Inggris. C. Masyarakat Hongaria tertarik belajar bahasa Indonesia. D. Masyarakat Indonesia tertarik belajar bahasa asing. Untuk lulusan S2 di Indonesia harus bisa berbahasa asing. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah C. Masyarakat Hongaria tertarik belajar bahasa Indonesia. Oke, kutipan berita tersebut berisikan informasi bahwa bahasa Indonesia diminati di Hongaria. Hal itu terdapat pada paragraf pertama dari kutipan berita. Nah, ini paragraf pertama nih. Hongaria membuka kelas bahasa Indonesia sebagai salah satu kursus bahasa yang dipilih mahasiswanya untuk menyelesaikan studi. Jadi, masyarakat Hongaria tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Oke, ada beberapa soal yang telah kita bahas. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang berjuang untuk jadi CPNS atau jadi PNS di tahun 2021. Tetap semangat, tetap berdoa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.